Ibu, tentu kita tahu apa itu doa ya, walaupun kita udah sering berdoa, tapi itu apa doa? Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan, ya, alat komunikasi. Jadi kita bersyukur ada yang namanya doa, ya. Coba kalau nggak ada doa ya, manusia ini disyarat dengan masalah pergumulan yang silih berganti, ya. Coba kalau tidak ada doa, kita akan stres ya. Kita mau lari kemana, ya? Tapi itulah Tuhan siapkan bagi kita itu yang namanya doa itu. Setelah Tuhan mengatakan itu kenapa kita harus berdoa, karena Tuhan yang memerintahkan, ya. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau, ya. Yeremia 3:3 itu ayat yang sangat populer karena itu nomor telepon kita ya 333. Ya, puji Tuhan. Berserulah kepadaku itu tanda seru, tanda perintah. Maka aku akan menjawab engkau, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kamu ketahui. Itu Tuhan akan beritahukan kepada kita, itu kata Tuhan, ya. Sekali lagi Yeremia 33 ayat 3. Itu alasannya kenapa kita harus berdoa. Dan kita juga sadar kenapa kita harus berdoa. Karena manusia itu dipenuhi dengan apa? Masalah dan pergumulan, ya Bapak Ibu. Siapakah kita manusia? Siapapun kita pasti mengalami yang namanya pergumulan. Baik orang kaya, orang miskin, ya, orang yang terpandang, orang yang terhina, semua mengalami yang namanya masalah dan pergumulan. Makanya ada doa sehingga kita nggak stres, Bapak Ibu ya. Ya, oleh sebab itu banyak kita mendengar dari teman-teman, dari orang percaya, dari hamba-hamba Tuhan mengatakan, kalau ada masalah, ada pergumulan, terus dia cerita kepada kita, ya kita nggak bisa apa-apa. Selain hanya bilang, berdoa aja lah. Kita sama-sama berdoa aja. Paling-paling begitu ya Bapak Ibu ya. Kan nggak bisa ngasih jawaban yang pasti. Tapi kalau doa itu kan pasti ya. Ya, kalau kita berdoa itu pasti sampai kepada Tuhan. Ya. Jadi itulah. Jadi doa ini itu sebetulnya penting sekali, tapi ternyata kata-kata penting itu tidak memperlihatkan, tidak diperlihatkan oleh kita bahwa doa itu penting. Karena kenyataannya berdasarkan survei aja ya, kalau ibadah-ibadah doa kan bisa dihitung orangnya ya Bapak Ibu ya. Semangat kita kadang-kala kalau doa itu kan kurang ya. Ya itu kenyataan ya Bapak Ibu, dan tidak ada undangan-undangan di gereja-gereja ya, datang jam 7 ada apa? Ada ibadah doa di rumah. Ya biasanya kan ada ibadah di rumah, ulang tahun, wah datang semua. Tapi kalau bilang ibadah doa gitu, kira-kira ada yang datang enggak? Jadi kenyataan. Jadi itu penting, tapi ternyata penting itu hanya sampai di perkataan, tapi tidak dibuktikan ya. Kalau memang penting, mestinya kita akan menghidupi ya yang namanya penting itu ya, yaitu doa itu. Jadi doa itu sangat penting sekali. Orang bilang, hamba Tuhan bilang itu napasnya orang percaya. Kalau tidak berdoa berarti tidak bernapas. Bapak Ibu coba bayangkan itu Bapak Ibu, kalau nggak bernapas seperti apa. Atau juga dikatakan kalau orang yang tidak berdoa itu, orang itu merasa bahwa dia tidak butuh Tuhan. Semua perkara, semua masalah dihadapi sendiri tanpa Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada doa ya Bapak Ibu. Tapi ternyata dalam Alkitab Tuhan pernah menegur, sampai saat ini kamu belum minta sesuatu pun kepadaku. Nah ini teguran Tuhan ini ya. Ya. Sampai saat ini kamu belum minta sesuatu apapun ya kepadaku. Jadi selama ini ditangani sendiri ya. Jadi selama ini tidak pernah disampaikan kepada Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 24 itu ya. Itu Tuhan menegur pada murid-muridnya. Sampai saat ini kamu belum minta sesuatu pun kepadaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Coba bayangkan itu sampai begitu. Berserulah kepadaku seperti tadi ayat tadi.
Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena manusia penuh syarat dengan masalah dan pergumulan. Kita lanjut aja tentang doa. Yakobus 5 ayat 16b mulai. Ya, kita lihat di dalam firman Allah. Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan seperti ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya Bapak Ibu, bukankah ini sering disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan kalau dalam doa? Ya, karena terlalu yakin, ya. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, kata-kata sangat besar kuasanya tentu kita tahu semua ya. Apa artinya Bapak Ibu? Sangat besar kuasanya berarti doa kita ini pasti dijawab oleh Tuhan, ya, menurut keyakinan kita, menurut iman kita, ya. Maka dikatakan sangat besar kuasanya, itu artinya seperti itu. Sehingga pergumulan kita, masalah kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat ke belakang, jadi doa yang berkuasa itu seperti apa? Doa yang dijawab oleh Tuhan itu seperti apa? Kita lihat aja di dalam firman Tuhan ini, yang kita baca tadi, yaitu orang yang berdoa itu adalah orang yang benar, ya. Jadi pertama dikatakan doa orang yang benar, ya. Jadi yang benar di situ bukan doa-doanya begitu rapi, begitu teratur, ya, luar biasa. Tidak ada kata-kata yang timpang, tidak ada kata-kata yang kesana kemari, tapi memang doanya bagus sekali. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Semua doa itu benar ya, tidak ada yang salah. Jadi ini yang dimaksud adalah orang yang berdoa itu harus benar, Bapak Ibu. Benar di sini karena memang kita sudah dibenarkan karena kita adalah orang percaya, ya. Bukankah orang percaya itu dibenarkan oleh Tuhan seperti dikatakan dalam Roma pasal 3 ya ayat 23 24, ya, semua orang telah berbuat dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan kamu dibenarkan dengan cuma-cuma. Iya. Jadi begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita dikatakan dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus yakin itu ya Bapak Ibu. Makanya percaya sama Tuhan Yesus itu penting sekali dibuktikan ya. Jadi sekali lagi supaya doa kita berkuasa sesuai dengan firman Tuhan ini ya, kita nggak lari situ ya. Jadi yang berdoa itu harus yang benar. Benar di sini baik benar menurut firman Tuhan ya, bahwa orang percaya itu dibenarkan oleh Tuhan, maupun juga benar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Makanya penting sekali kita setiap saat ya kita datang sama Tuhan minta ampun ya. Itu udah kebiasaan orang percaya begitu ya, karena kita sadar siapakah kita itu, siapa yang tidak berdosa ya Bapak Ibu. Jadi setiap kita datang kepada Tuhan tentu diawali dengan dilayakkan dulu oleh Tuhan ya. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Itu penting sekali Bapak Ibu sebelum menghadap Tuhan itu minta dilayakkan oleh Tuhan. Minta supaya yang kita kerjakan itu berkenan kepada Tuhan ya. Karena Tuhan juga mengatakan yang membuat tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kamu yaitu karena dosamu. Kan ada ayat seperti itu ya, dikatakan di dalam Yesaya itu. Jadi itu penting sekali. Jadi sekali lagi syaratnya supaya doa kita berkuasa, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan adalah doa yang berdoa itu harus benar ya Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan bilang aduh, kita belum benar. Sudah itu lupakan aja. Pokoknya yang penting fokus kepada Tuhan aja. Tuhan tahu kok ya kelemahan kita. Ya udah bilang tahu, ampuni. Mau apa lagi ya? Tuhan kita nggak seperti manusia ya Bapak Ibu. Udah minta ampun juga masih ingat terus dosanya. Masih diingat-ingat terus. Tapi kalau Tuhan, kalau kita tulus tuh ada dalam hati kita ya, bukan pura-pura, bukan ya. Itu yang kedua apa? Supaya doa kita berkuasa Bapak Ibu. Doa kita berkuasa, doa kita akan dijawab Tuhan apabila apa? Dengan yakin didoakan. Dengan yakin doakan. Nah sekarang selama ini Bapak Ibu yakin nggak kalau berdoa?
Atau ya mudah-mudahan Tuhan jawab. Ya. Ya ini firman Tuhan yang mengingatkan kita ya. Harus dengan yakin, dengan iman. Dengan sungguh-sungguh ya, dengan iman, dengan yakin, dengan percaya bahwa doa kita pasti sampai kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dengan yakin didoakan, dengan iman. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan selanjutnya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya, Bapak Ibu, dikatakan di situ, hendaklah kita memintanya dengan dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya, jangan bimbang sama sekali, jangan bimbang. Seperti ada ayat yang lain, kalau kamu berdoa, anggaplah doa itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kamu akan menerimanya. Ada ayat yang seperti itu ya Bapak Ibu. Itu satu keyakinan yang luar biasa itu ya. Jadi belum dijawab doanya, tapi kita yakin, kita anggap bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Itu kan luar biasa ya. Kalau seperti ada cerita, tapi masalahnya adalah masalah sakit penyakit ya. Apabila aku jamah ujung jubahnya, hanya ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah itu kan suatu iman yang luar biasa. Hanya ujung jubahnya Tuhan Yesus itu, belum tubuhnya ya. Tuhan Yesus belum berkata-kata, itu baru kalau saya bisa pegang ujung jubahnya maka aku akan sembuh. Itu kan iman yang luar biasa, yang tidak masuk akal kita ya. Tapi ya itulah iman. Nah, ternyata dijawab oleh Tuhan yang model-model begitu itu. Nah sekarang apa kita pernah memiliki iman yang model-model seperti itu? Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Jangan menganggap, jangan berharap ya. Kalau kita bimbang dan ragu, jangan dikatakan, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, itu kata firman itu yang harus kita bangun terus ya. Kan ini firman Tuhan, kita kan pedomannya di firman Tuhan ya. Ini bukan kata-kata manusia. Memang ditulis oleh manusia, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri. Ya, ini yang harus kita yakin ya, kita imani. Ya. Jadi itu udah dua ya, doa yang berkuasa itu. Syarat-syaratnya seperti apa? Doa yang dijawab oleh Tuhan itu seperti apa? Yaitu pertama dengan orangnya yang berdoa itu harus benar. Yang kedua harus dengan yakin. Ya. Harus dengan yakin. Maka dikatakan doa itu sangat besar kuasanya. Ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini Elia ya, pernah dengar cerita ini? Elia kau berdoa seperti itu ya. Kau bilang tidak hujan, ya tidak hujan betul ya. Masih ingat itu bagaimana cerita Elia itu ya, di waktu melawan Ahab itu ya, mengadakan mujizat itu Elia ya. Akhirnya Elia ditegur sama Ahab, itu gara-gara kamu ini tidak hujan 3,5 tahun. Wah. Padahal yang sebenarnya karena kamu menyembah berhala, menyembah Baal, maka Tuhan hukum lewat Nabi Elia tidak akan turun embun hujan selama 3,5 tahun. Ya Bapak Ibu, itu Elia. Dan Elia juga berdoa supaya hujan turun, akhirnya hujan turun. Ini luar biasa ya. Itu Elia. Nah dikatakan di sini Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nah, ini dijelaskan di sini, kasih tahu sama orang lain. Elia itu sama dengan kita, ya, tidak lebih. Ya, ini firman Tuhan katakan, Elia itu adalah manusia biasa
biasa, dia manusia biasa. Ini firman Tuhan katakan sama seperti kita. Terus yang membedakan apa Bapak Ibu? Kira-kira apa yang membedakan? Cuman bedanya kalau Elia ini berdoa dengan apa? Sungguh-sungguh. Nah, itu bedanya. Tapi kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita sungguh-sungguh sama dengan Elia. Itu artinya seperti itu, ya. Jadi Elia bisa dijawab doanya karena doanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Sehingga hujan turun, ya. Sebelumnya berdoa hujan tidak turun 3 tahun setengah. Tapi berdoa lagi supaya hujan turun. Wah, turun hujan lebat, ya. Itu ceritanya di Raja-Raja 17 bisa Bapak Ibu lihat kalau ceritanya tentang Elia dan Ahab itu. Ya, jadi sudah 3 ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah sungguh-sungguh berdoa. Yang pertama tadi, yang berdoa harus orangnya benar. Yang kedua harus dengan yakin, harus dengan iman yang kokoh, jangan bimbang. Yang ketiga dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang sungguh-sungguh seperti apa Bapak Ibu? Itu sering disampaikan. Itu sangat sederhana sekali sungguh-sungguh itu. Sampai Tuhan itu tahu ya, sampai Tuhan itu tahu. Nah, kalau manusia kan tahunya cuma di luar. Ini sungguh-sungguh enggak kita berdoa, sungguh-sungguh enggak kita melayani. Itu kalau manusia lihatnya cuma di luar, tapi di dalam manusia enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu makanya sungguh-sungguh seperti apa? Ya kita melayani dengan sepenuh hati kita, keluar dari hati kita yang paling dalam. Makanya banyak hamba Tuhan mengatakan pelayan benar adalah pelayanan hati, ya Bapak Ibu. Karena yang Tuhan lihat itu bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Hati kita Bapak Ibu ya. Ya hati ya seperti apa? Makanya kalau di firman Tuhan, Bapak itu khotbah khusus ya tentang hati. Ternyata dalam hati itu macam-macam, yang negatif, yang positif ada. Makanya Tuhan bilang di Mazmur 119 itu ya, supaya kita menyimpan firman itu dalam hati kita, supaya apa? Kita tidak berbuat dosa kepada Tuhan, itu Tuhan bilang. Jadi yang kita simpan di hati bukan yang negatif-negatif itu, ya, bukan yang jahat-jahat itu, tapi firman Tuhan, ya, supaya apa? Tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan menguasai hidup kita, dalam hati kita, kan kita tahu itu ada khusus khotbah tentang hati. Hati itu sumber kehendak manusia, itu ada dalam hati. Yang kedua, hati itu sumber perasaan kita, ya, sumber perasaan kita. Dan hati juga sumber intelektual kita, sumber pengetahuan kita. Itu ternyata ada dalam hati, ya, bukan dalam pikiran, ya. Seperti Tuhan pernah menegur muridnya melakukan hal tidak berkenan, kenapa kamu memikirkan dalam hatimu pekerjaan-pekerjaan yang jahat? Memang hati berpikir, tapi Tuhan mengatakan kenapa kamu berpikir dalam hatimu? Ya Bapak Ibu. Jadi itu pelajaran tentang hati itu 3 pusat hidup kita. Itu ada dalam hati kita, makanya ini agak serong sedikit ya tentang hati ya. Kita ada khotbah khusus tentang hati. Makanya perlu kita jaga hati itu, ya Bapak Ibu. Termasuk juga kita berdoa itu dengan sungguh-sungguh itu, artinya doa kita memang doa dengan tulus kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Apa yang ada dalam hati kita ini. Itu yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan konsentrasi, itu kan hamba Tuhan Pak Gembala sering nyampaikan. Kalau kita menghadap Tuhan tuh kuncinya supaya kita ketemu Tuhan, ya, harus dengan fokus, ya, antusias. Antusias itu arti sungguhnya Tuhan ada di dalam. Tuhan ada di dalamnya, antusias. Fokus, ya. Itu kata-kata yang mudah dimengerti, fokus, ya. Fokus artinya apa? Menuju ke suatu titik, ya, menuju suatu titik.
Kalau ibaratnya, ya ini udah sering disampaikan ya, tapi nggak mengapa. Ibaratnya suatu senter itu ya, senter kalau pengalaman saya punya senter itu dulu di kampung, namanya merek Eveready, yaitu baterainya bisa ditambah, maksudnya panjang supaya terang, ya. Itu nyetel cahaya yang keluar itu lewat pantatnya, bukan lewat depan, ya, lewat pantatnya diputer-puter. Itu kalau sampai dipakai itu bisa menuju suatu titik, iya, sejauh berapa kilo barangkali, berapa ratus meter. Nah, kalau udah seperti itu Bapak Ibu, aduh itu terangnya bukan main. Ya pernah saya praktekkan itu ya. Terus terang kan saya di kampung itu kan ada jalan lurus begitu jauh begitu. Kalau kita pakai senter gitu, ada kucing lewat, tahu baik ada kucing lewat. Ini jauh sekali ya. Ini contoh yang mudah aja ya. Nah, itu kalau fokus seperti itu, artinya kalau fokus itu tidak buyar gitu ya. Cahayanya menuju satu titik, bukan buyar. Begitu juga kita menghadap Tuhan, ya seperti itu, menuju satu titik yaitu Tuhan. Ya. Jangan dipengaruhi keadaan sekeliling kita, itu yang paling penting. Itu namanya fokus, antusias, konsentrasi seperti itu. Kalau sudah seperti itu pasti ketemu dengan Tuhan. Sekali lagi Tuhan itu mudah sekali ditemui, asal dengan tulus, dengan hati kita yang paling dalam. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan sungguh-sungguh itu seperti itu ya Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita kerjakan memang sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya. Sedangkan pekerjaan kita, keseharian kita, pekerjaan duniawi aja harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, tidak akan menghasilkan yang maksimal. Atau Bapak Ibu, kalau asal-asal, ya hasilnya asal-asal juga. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga maksimal. Kan seperti itu. Nah, Tuhan mengajar seperti itu. Jadi kemarin kita dengar firman toh, yang terbaik itu seperti apa? Yang terbaik sampaikan yang terbaik seperti apa? Yang kita lakukan kan selama ini yang baik memang. Tapi apakah yang sudah terbaik untuk Tuhan? Nah, itu yang perlu. Itu tema firman Tuhan kemarin kan seperti itu. Saya sendiri juga tertuduh begitu ya. Karena manusia siapapun kita ya. Karena firman Tuhan itu untuk semua ya Bapak Ibu. Saya belum seperti itu, tapi saya menuju ke sana, saya berjuang untuk menuju ke sana. Dan kita mengajak semua ya, semua orang percaya itu seperti itu ya. Supaya kita benar-benar ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau dengan Tuhan nggak ada yang namanya pura-pura, sandiwara, itu nggak ada. Kecuali sama manusia ya. Banyak sandiwara manusia. Pura-pura ini, pura-pura ini. Ini ada contoh, tapi ini untuk kehidupan sehari-hari ya. Itu contohnya orang Jawa. Orang Jawa itu Bapak Ibu kalau datang ke rumah gitu, datang ke rumah, disuguhi makan begitu, dia, mari makan. Oh sudah makan, udah kenyang, padahal masih lapar. Padahal lapar. Tapi ngomongnya begitu, itu orang Jawa itu. Enggak semua ya, tapi kebanyakan seperti itu. Iya. Jadi tidak bisa bersandiwara dengan Tuhan, ya. Jadi doa yang berkuasa sudah disampaikan tadi, ada paling enggak tiga hal ya Bapak Ibu ya. Yaitu dengan kita berdoa itu kita harus menjaga kebenaran ya. Yang kedua harus dengan iman, dengan percaya. Dan ketiga dengan sungguh-sungguh ya, dengan segenap hati, segenap jiwa ya. Seperti firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidup kita ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, kekuatan kita pakai untuk menghampiri Tuhan. Coba seperti apa? Seluruh hidup kita pakai ya untuk merespon Tuhan, merespon firman Tuhan, merespon kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi dikatakan Elia manusia biasa. Kalau kita sungguh-sungguh berarti kita sama seperti Elia ya, Pak. Sehingga doanya
akan dijawab oleh Tuhan. Dikatakan Amsal 15 ayat 29, itu yakinlah, dikatakan firman Tuhan seperti ini, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Iya. Orang fasik itu tahu firman tapi nggak melakukan nih Bapak Ibu ya. Sering menyelidiki firman itu ada ayatnya di Mazmur itu. Tapi tidak melakukan. Tetapi doa orang benar didengarnya ya Bapak Ibu. Ini alasannya, maka yang berdoa itu adalah orangnya harus benar. Doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Iya. Dan bagaimana kita berdoa Bapak Ibu? Tentu kita sudah tahu semua bagaimana berdoa itu. Seperti dilakukan oleh Rasul Paulus waktu di penjara dengan Silas. Dia berdoa dengan apa? Memuji, menyembah Tuhan. Ya. Kan tadi fungsi doa itu, arti doa itu alat komunikasi dengan Tuhan. Iya. Ya, berkomunikasi lewat apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Lewat pujian kita, lewat sembah kita, ya, lewat seruan kita, doa-doa kita lakukan untuk disampaikan kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus melakukan, ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, menyembah Tuhan, ya. Dan orang-orang hukuman lain mendengar itu. Nah, jadi pujian kita, sembah kita itu didengar oleh orang lain, bukan dalam hati ya Bapak Ibu ya. Bukan dalam hati. Jangan disalahpahami, ada ayat mengatakan berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu bukan berarti kok dalam roh itu terus enggak kedengaran. Dalam roh kok kan enggak kedengaran. Bukan itu yang dimaksud ya. Itu lain lagi ya. Itu nanti akan dijelaskan. Jadi wajar aja kalau kita akan minta sesuatu kepada Tuhan, tentu kepada, katakan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau anak minta sama orang tua nggak langsung minta-minta kan, biasanya kan menyenangkan orang tua dulu, dengar-dengaran dulu. Ini ada maunya ini, supaya permintaannya diberikan. Ya Bapak Ibu. Begitu juga kita kan menghadap Tuhan, bagaimana Tuhan disenangkan lewat pujian kita, sembah kita, maka doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, nah sekarang apa saja yang kita doakan ya Bapak Ibu? Apa saja yang kita doakan itu ada diatur dalam firman Tuhan, apa saja yang kita doakan. 1 Timotius 2 ayat 1 dan selanjutnya dikatakan seperti ini. 1 Timotius 2 ayat 1 dan selanjutnya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi itu yang kita doakan. Kadang-kadang bingung, kita mau berdoa apa ini? Jadi doa kita bukan semua ditujukan kepada aku semuanya. Aku pribadi, pekerjaanku, masa depanku, semua aku. Keluargaku, ya, gerejaku. Semua aku semua. Yang untuk orang lain mana? Ya. Nah, ini ada contoh untuk raja-raja ini tentang pemerintahan. Kita wajib juga berdoa untuk pemerintah kita. Nah, kita pernah berdoa enggak untuk pemerintah kita supaya kita dikatakan apa? Kita merasa tentram di dalamnya. Karena kesejahteraan kita juga kesejahteraan bangsa kita juga kesejahteraan kita semua yang ada di dalamnya. Nah. Terus juga banyak contoh itu Rasul Paulus itu meminta doa kepada jemaatnya udah berapa kali, itu ada contoh ayat-ayatnya. Berdoa untuk kami supaya pelayanan diberkati oleh Tuhan. Banyak hal. Kalau mau dibacakan ayat-ayatnya saya sempat kumpulkan ini.
Itu Rasul Paulus itu minta doa kepada jemaatnya itu berapa kali itu. Tapi nggak saya bacakan. Namanya juga doa syafaat ya, tentu namanya doa syafaat. Doa untuk semua orang, tentu yang kita kenal, yang dekat ya, yang kita tahu. Ya. Tapi kalau doa syafaat semua aku terus amin, nah terus doa yang lain gimana? Kalau yang di luar di sekitar kita nggak pernah didoakan, seperti gereja kita ada event-event gereja kita ya, Sulawesi Utara ini ada kemah Kamuda Remaja, itu disampaikan itu ada yang namanya seksi doa, ya. Terus juga ada rencana KKR Sekota Bitung Agustus, ya. Kemah pemuda itu akhir Juni. Apa kita pernah mendoakan? Ya, mestinya dalam ibadah-ibadah apalagi hari Jumat itu kan memang berdoa syafaat ya Bapak Ibu ya. Jadi pernah disampaikan enggak? Syukur kalau di rumah sudah berdoa ya Bapak Ibu ya. Berdoa syafaat itu luar biasa. Tapi di doa-doa kita namanya Jumat ini kan memang doa memang. Ibadah doa ini bukan ibadah biasa, ibadah doa. Jadi semua yang perlu-perlu kita doakan. Kita sebutkan di situ. Memang Tuhan tahu ya, sebelum kita sebutkan udah tahu. Tapi nanti Tuhan tegur kita, kamu belum minta sesuatu apapun kepadaku. Belum pernah minta kamu. Ya. Jadi kita juga berdoa untuk para pemimpin kita, baik dalam rohani maupun juga dalam kehidupan bernegara. Ya. Ada raja-raja, pembesar, itu artinya kan pemerintah. Supaya kita tentram di dalamnya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi banyak hal kalau kita mau berdoa. Ya Bapak Ibu. Kalau kami ya ini namanya kesaksian ya. Puji Tuhan kalau saya menyenangi itu walaupun kami sadar banyak hambatan ya. Apalagi ada cucu ini aduh. Memang ngatur waktu ini kelabakan ya. Jadi kalau anaknya tidur saya baru. Kalau enggak bisa ya. Saya itu sampai berdoa dengan keluarga kami sendiri. Yang keluarga kami sendiri belum yang lain-lain ya. Dari pihak saya sendiri, dari pihak istri saya itu yang saya tahu saya doakan. Gereja kita ini, ya, ini kesaksian nih Bapak Ibu ya. Kesaksian ini artinya bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Yang Tuhan kerjakan bagi saya. Berdoa untuk agape, ya, tentu tidak akan terlewatkan itu. Tentu Bapak Ibu juga melakukan seperti itu. Itu doa syafaat, bukan hanya untuk kuku semua, tapi doa syafaat itu untuk semua pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan pemerintah pun dikatakan di sini raja-raja dan pembesar-pembesar harus kita doakan. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati, terlalu panjang dan kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita nyanyikan pujian tak selalu Tuhan menjawab doa. Ya ini lagu lama juga tapi jangan dinyanyikan. Ada di HP Bapak Ibu, mari Bapak Ibu supaya enggak lupa sama sekali itu nyanyian indah. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Nanti setelah pujian penyembahan kita ada doa-doa syafaat. Nanti mohon kasih nanti Ibu Sayo akan berdoa untuk syafaat kita pada malam hari ini. Ya kita nyanyikan pujian mengatakan tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa.
tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab, amin. Tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ku kan melihat, amin. Ku kan melihat Dia jadikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Tuhan jadi keyakinan kami. Kami menyadari tak selalu Tuhan menjawab doa-doa kami. Karena kami tahu juga Rasul Paulus pernah berdoa kepada Tuhan tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, cukuplah dengan kasih karuniaku buat kamu. Tapi kita yakin dan percaya doa orang benar akan dijawab oleh Tuhan. Tapi doa orang fasik tidak didengar oleh Tuhan, kata firman Tuhan pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa apa yang kami gumuli pada malam hari ini, Tuhan akan tilik dari tempat yang maha tinggi. Siapkan jawaban yang pasti, yang indah. Karena Tuhan kami Tuhan yang baik. Tuhan yang memberikan terbaik bagi anak-anaknya yang memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan juga telah merintahkan kepada kami supaya kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab kami. Tuhan akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kami pahami, hal-hal yang tidak kami ketahui. Tuhan akan
beritahukan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan akan tilik kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau tahu sampai ke dalam hati kami masing-masing bagaimana kami butuh akan Engkau Tuhan. Kami sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena Tuhan mengatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama-sama dengan Tuhan maka kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, itulah janji-Mu bagi kami Tuhan. Sekali lagi Engkau tahu sampai ke dalam hati kami apa yang sebentar kami akan sampaikan kepada Tuhan. Doa-doa secara pribadi, doa-doa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, doa-doa untuk pemerintah kami. Dan semua yang kami gumuli pada malam hari ini kami terlalu yakin dan percaya Tuhan akan siapkan jawaban yang pasti bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus tuntun terus kami Tuhan, ingatkan setiap doa-doa kami Tuhan. Setiap firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Dan firman Tuhan akan menjadi pengalaman hidup kami. Sehingga firman Tuhan akan menghidupi kami Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Kau tahu Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Siapa yang bisa? Ayo mulai lagu yang mengatakan Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis di dalam hidupku. Ku tahu Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan. Ku tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu
selalu mempesonaku. Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis di dalam hidupku. Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis di dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Sayo akan berdoa.